Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, hari ini kita akan membahas jantung sebagai mahar. CPMK-nya adalah bagaimana mahasiswa ataupun mahasiswi mampu menganalisis masalah-masalah kontemporer, dalam hal ini yaitu jantung sebagai mahar. Mahar bisa dikatakan sodak ataupun sidak, yakni pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih cinta sebagai seorang istri kepada calon suaminya. Definisi jantung adalah sebuah rongga berotot yang memompa darah ke pembuluh darah dengan berirama yang tertuang, yang berulang, yang terletak di pusat dada. Bagian kanan kiri jantung masing-masing mempunyai ruang. Sebelah atas yakni atrium yang mengkumpulkan darah, dan ruang sebelah bawah yakni ventricle yang mengeluarkan darah. Kemudian transpalasi jantung adalah sebedah cangkok jantung di mana mengganti jantung pasien yang menderita penyakit jantung serius dan tidak dapat diatasi dengan obat-obatan dan pembedahan lainnya dengan jantung yang baru. Adapun prosedur yang paling umum adalah mengambil jantung dari donor orang yang telah meninggal dan diimplan ke pasien tersebut. Kemudian al-manhaj al-mustaqdam, yakni masalah-masalah kontemporer. Dalam menghadapi masalah kontemporer yang mana tidak menyangkut ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat, maka diperbolehkan untuk berijtihad selama tidak terdapat nas yang sharih di dalam Al-Quran ataupun hadis. Istimbatul hukmi dari nas-nas yang ada melalui persamaan ilat sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Dan bisa juga melalui istihad birra'yi, yakni dengan menggunakan hasil pemikiran seperti istihsan, maslahah mursalah, dan yang lainnya. Berkenaan dengan mahar jantung, kami akan mengkiaskan dengan hadis Nabi, tazawwaj walau bi khotamin min hadidin. Kawinlah walaupun dengan mas kawin yang berupa cincin yang terbuat dari besi. Dari sana kita mencoba mengkiaskan antara jantung dan cincin besi, dan hasil dari istimbat hukum tersebut dirinci ke dalam tabel sebagai berikut. Analisis yang pertama yang mau kita analisis adalah organ jantung. Al-aslunya tadi adalah almarhu bil khotam, mahar dengan menggunakan cincin. Sedangkan al-far'unya adalah al-mahru bil asyik, mahar yang berupa jantung. Hukum asli dari mahar dengan cincin adalah mubah. Kemudian taklil hukmil aslinya. Yang pertama, kita menganalisis bagaimana jantung sebagai mahar dengan metode yang pertama adalah asyibru, yakni dengan mengidentifikasi sifat-sifat yang ada dalam al-aslu dan al-far'u. Sifat-sifatnya adalah yang pertama benda, bernilai, dapat dikuasai, dapat disimpan, dan dapat dipergunakan. Kemudian dilanjutkan dengan metode at-taksim, yakni memilah dari mana sifat-sifat tersebut yang kuat kaitannya antara al-far'u dan al-aslu, yakni dengan bisa mudobit dan gurui mudobit. Mudobit itu artinya terukur dan terarah, gurui mudobit tidak terukur. Nah, kemudian kita memilih dari
yang kuat tadi, yaitu yang satu berupa kebendaan, yang kedua dapat disimpan, yang ketiga dapat dipergunakan. Setelah itu kita menetapkan, mengukuhkan sifat yang sama kuatnya antara al-far'u dan al-aslu, yakni dengan metode tahqiqul manat, yaitu ilat yang kuat yang sama adalah benda, yakni ilat yang disamakan al-aslu dengan ilatul far'iynya. Nah, kesimpulannya eh, dari pemaparan tadi, analisis tadi, bahwasanya kita gabungkan, kita bandingkan dengan pasal 1 huruf D kompilasi hukum Islam, bahwasanya mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa bentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, organ tubuh adalah layak dijadikan mahar pernikahan dengan pendekatan kias dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Dan hukumnya adalah mubah dengan ilatul hukmi yang berupa kebendaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.